Saya sangat berterima kasih untuk Anda masing-masing. Aku sangat berterima kasih atas hubungan kita. Saya bersyukur bahwa kita adalah keluarga dan Anda adalah bagian dari itu, dan saya adalah bagian dari itu, dan terima kasih atas kemurahan hati Anda. Terima kasih telah menghormati Tuhan dalam persepuluhan Anda, persembahan Anda, pemberian Anda, itu sangat berarti. Dan itu membuat dampak yang Tuhan selalu maksudkan. Dia memperlengkapi kami, dan membuat kami dan memberi Anda pekerjaan atau bisnis atau sumber daya untuk dapat menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi, terima kasih telah menggunakan berkat itu dengan cara yang mengubah kehidupan orang-orang bersama saya, dan saya sangat berterima kasih untuk Anda, dan saya ingin berdoa untuk Anda. Ayah, terima kasih untuk setiap orang yang terhubung di sini. Saya berterima kasih bahwa penyembuhan mengalir sekarang. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan setiap orang. Penyembuhan mengalir menyembuhkan tubuh. Saya berbicara dan bernubuat penyembuhan, dalam nama Yesus, penyembuhan dalam keluarga, penyembuhan dalam hubungan, penyembuhan di rumah, penyembuhan dalam emosi, penyembuhan dalam trauma. Gangguan stres pasca trauma sedang disembuhkan sekarang, dalam nama Yesus. Aku berbicara tentang kesembuhan atas tubuhmu. Saya berbicara penyembuhan atas pikiran Anda. Saya berbicara penyembuhan atas setiap orang sekarang yang kesakitan. Yesus, terima kasih karena Engkau menanggung rasa sakit kami sehingga dengan bilur-bilur-Mu kami sembuh, dan kami bernubuat kesembuhan, kami berbicara kesembuhan, kami menyebut hal-hal yang tidak seolah-olah ada. Kami menyatakan penyembuhan mengalir dalam kehidupan setiap orang dalam nama Yesus, amin. Juga, saya ingin mendorong Anda setelah berdoa, mengharapkan terobosan dalam hidup Anda hari ini. Dan saya ingin melanjutkan pengajaran ini. Kami telah berbicara selama beberapa minggu terakhir tentang apa artinya menjadi anak-anak kebebasan, putra, dan putri kebebasan. Saya sangat berharap Anda tetap bersama saya selama ini tentang topik ini, dan Anda tidak pergi sekarang. Ini menjadi lebih baik, dan saya memberitahu Anda hari ini, Anda akan senang mendengar apa yang akan kita bicarakan. Tapi ingat Roma pasal 8, ayat 15. Saya ingin membacakan ini untuk Anda lagi, karena Anda belum menerima roh perbudakan, yang menyebabkan ketakutan lagi. Ada semangat perbudakan. Ada roh yang terikat pada setan, dalam perbudakan masa lalu Anda, dalam perbudakan rasa sakit Anda, dalam perbudakan versi lama Anda yang mengarah pada rasa takut. Ketika Anda terikat pada sesuatu, itu mengarah pada ketakutan. Tetapi kita tidak lagi dalam perbudakan karena kita telah dibebaskan dari semangat perbudakan. Kita telah dibebaskan dari iblis, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kelemahan kita, dibebaskan dari hal-hal yang menahan kita. Kami telah dibebaskan oleh Yesus dan Dia berkata, tetapi Anda telah menerima, alih-alih roh perbudakan yang membuat Anda takut, Anda telah menerima roh adopsi, sebagai putra dan putri yang dengannya Anda berseru Aba, Bapa. Sekarang, alih-alih perbudakan yang mengarah pada ketakutan, kita memiliki, sebagai anak-anak Tuhan, yang mengarah pada hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Sekarang kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta saja. Kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan seperti halnya Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan hanya sebagai yang maha tinggi, kita memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Bapa-Bapa kami, Aba Bapa. Kami telah berbicara tentang apa artinya menjadi anak-anak kebebasan, karena saya ingin Anda tahu, inilah siapa Anda, karena Anda berjalan dalam kemenangan ketika Anda tahu siapa Anda. Alkitab berkata, dalam Efesus pasal 1, ayat 11, hanya di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita, dan untuk apa kita hidup. Hanya di dalam Kristus kita menemukan diri kita, dan untuk apa kita hidup. Ini sangat penting, sehingga Anda menyadari yang akan saya katakan kepada Anda, dan mengingatkan Anda, adalah siapa sebenarnya. Saya tidak tipe orang yang harus Anda coba. Saya katakan, inilah siapa Anda sebenarnya. Inilah yang Allah jadikan Anda sekarang, di dalam Kristus Yesus. Beginilah cara anak-anak kebebasan hidup, karena inilah kita. Anak-anak kebebasan, Anda akan ingat, kita hidup tanpa rasa takut bukan? Kami bertanya dengan berani. Kami menerima dengan bebas. Kami berjalan dengan gembira. Kami percaya dan berperilaku percaya diri. Kami bangun dengan cepat. Aku suka yang itu, kamu. Kami bangun dengan cepat. Ketika orang benar jatuh, dia bangkit. Anda memiliki kekuatan untuk bangun setiap saat. Alkitab berkata, dia mungkin jatuh 7 kali, tetapi dia bangun setiap saat. Anda bisa bangun setiap saat karena Anda adalah kebenaran Yahweh. Kami mengatakan bahwa anak-anak kebebasan memilih dengan bijak, karena kami memiliki pikiran Kristus. Kami juga fokus, minggu lalu,
pada anak-anak kebebasan, berbicara secara profetis. Saya tidak bisa masuk ke semua itu seperti yang saya inginkan, dalam kebaktian ini. Tetapi saya ingin sekarang, membawa Anda kembali ke Yehezkiel pasal 37, di ayat 2-7. Saya ingin Anda melihat bahwa Tuhan menyebabkan Yehezkiel. Yehezkiel berkata, Tuhan membuat saya melewati lembah tulang kering ini, dan jumlahnya sangat banyak, dan sangat kering. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Yehezkiel dan berkata, anak manusia. Sekarang kita berbicara tentang menjadi putra dan putri Allah, bukan? Yehezkiel hanyalah seorang putra manusia. Kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah seorang nabi Allah, tetapi dia adalah anak manusia. Kita adalah putra dan putri Allah. Kita tidak hanya dilahirkan dari ayah dan ibu kita dilahirkan kembali oleh Allah, dan kita sekarang adalah anak-anaknya, kita adalah putra dan putrinya. Tetapi lihat dia bahkan berkata kepada Yehezkiel, yang hanyalah seorang putra manusia, sekarang ini menunjukkan kepada Anda, jika dia memiliki kekuatan sebanyak ini, Anda memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Dia berkata, anak manusia dapatkah tulang-tulang ini hidup? Dan saya menjawab Tuhan. Dengarkan apa yang dia katakan. Dia berkata, ya Tuhan, Tuhan, Anda tahu. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini hidup, tulang-tulang kering mereka hidup? Dan Yehezkiel tiba-tiba menjadi sangat religius dan kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak tahu, hanya Anda yang tahu. Tapi, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Bukankah itu cara kita berbicara dengan Tuhan kadang-kadang? Tuhan menanyakan sesuatu kepada kita dan kita berkata hanya Tuhan yang tahu. Apakah Tuhan ingin hidup saya menjadi lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Apakah hidup saya akan sembuh? Hanya Tuhan yang tahu. Apakah saya akan berhasil melewati ini? Hanya Tuhan yang tahu. Anda akan berhasil melewatinya karena Anda memiliki kekuatan untuk berbicara secara kenabian. Dan semua itu berarti ketika kita berbicara tentang bernubuat. Itu berarti berbicara firman Tuhan, berbicara tentang janji-janji Tuhan. Dan kata-kata itu mulai membentuk dan mengubah dunia Anda. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 11, ayat 3, bahwa Allah membentuk dunia, Dia membingkai dunia dengan firman-Nya. Dikatakan, dengan iman, kita memahami bahwa dunia dibingkai. Dalam New King James Bible dikatakan, mereka dibingkai oleh firman Tuhan, sehingga hal-hal yang terlihat, tidak dibuat dari hal-hal yang terlihat. Pahami ini, dia mengatakan, dengan iman kita memahami dunia dibingkai. Ini adalah kata konstruksi, ketika dia menggunakan kata, dibingkai, di sini. Artinya membangun gedung. Ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam membangun sesuatu. Dan dia berkata, dunia dibangun oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat, hal-hal yang kita lihat, tidak terbuat dari hal-hal yang terlihat atau terlihat. Hal-hal yang sekarang kita lihat terbuat dari kata-kata yang Tuhan ucapkan. Tuhan membangun dunia dengan kata-kata. Saya memberitahu Anda sekarang, Anda memiliki kekuatan untuk membangun dunia sukacita dengan kata-kata Anda, untuk membangun dunia iman dengan kata-kata Anda, untuk membangun dunia harapan dengan kata-kata Anda, untuk membangun dunia penyembuhan, untuk membangun dunia keluarga dengan kata-kata Anda, untuk membangun dunia kelimpahan dengan kata-kata Anda. Jadi Tuhan melakukannya, dan Dia memberi kita kekuatan untuk bernubuat, bukan? Ingatlah dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 17. Saya ingin membaca itu lagi. Kemudian kita akan kembali ke Yehezkiel dan kemudian melanjutkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 17, dikatakan akan terjadi pada akhir zaman, firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan kemudian dia berkata, setiap orang akan merasakan roh itu. Setiap orang akan memiliki roh Tuhan menyentuh mereka, tetapi putra dan putri akan bernubuat. Anda bukan hanya daging, Anda adalah atau putri Allah dan Anda akan dan apa artinya itu? Anda akan membingkai dunia Anda dengan kata-kata Anda. Anda dapat membingkai dunia Anda dengan kata-kata Anda seperti, Tuhan membingkai dunianya dengan kata-katanya. Kita diciptakan menurut gambarnya, dan sebagaimana Dia, kita juga ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari berapa banyak kekuatan yang Anda miliki? Jika Anda melihat di Yehezkiel, Tuhan memberi kita begitu banyak kekuatan. Dia bertanya kepada kita, dalam ayat 3 Yehezkiel 37, dapatkah tulang-tulang ini hidup? Dia bertanya kepada kita, bisakah tulang-tulang ini hidup? Dia bertanya kepada kami, bisakah tubuhmu pulih? Dia bertanya kepada kami, bisakah Anda sampai ke tempat terobosan dan berkah berlimpah itu? Terserah kami. Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita kemenangan. Tuhan memberi kita janji. Tetapi kita mengucapkannya dan alam semesta mendengarkan kata-kata kita. Jika Anda mengatakan, hal-hal buruk terjadi pada saya sepanjang waktu.
Alam semesta akan mendengarkan itu, dan hal-hal buruk akan mulai memukuli punggung Anda dan Anda tidak perlu ditendang oleh hal-hal negatif. Jadi, tendang di pantat dengan kata-kata Anda. Itu adalah jenis kekuatan yang Anda miliki. Saya tahu bahwa orang Kristen biasanya tidak diajarkan ini karena orang-orang itu tidak berhasil. Berhasil. Anda hanya tidak melihatnya bekerja. Kata-kata tidak terlihat, tetapi mereka menciptakan hal-hal yang terlihat. Jika Anda tidak percaya itu, pergilah berkencan dan mulailah mengatakan hal-hal negatif tentang wanita yang bersama Anda, atau pria yang bersama Anda, dan Anda akan melihat seberapa cepat kata-kata Anda bekerja, dan menyebabkan orang itu melarikan diri, atau lari dari Anda sejauh mungkin jika itu negatif, versus positif. Anda mengerti, maksud saya? Maksud saya adalah, kata-kata kita memang membawa kekuatan. Mereka memang menciptakan suasana. Mereka menciptakan perasaan, emosi, mereka menciptakan sesuatu, karena Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk spiritual untuk membangun dunia kita dengan hal-hal spiritual, yaitu kata-kata. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini hidup? Hanya Anda yang tahu, Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak, Anda tahu, Anda melakukan sesuatu untuk itu. Oh Tuhan, Anda harus melakukan sesuatu tentang ini, dan Tuhan berkata, Anda melakukan sesuatu untuk itu. Tuhan Anda harus memberitahu tulang-tulang ini untuk hidup dan Tuhan berkata, tidak, Anda memberitahu tulang-tulang ini untuk hidup. Dia berkata kepadanya, bernubuatlah tentang ini dan katakan, lihatlah, seperti yang kamu katakan, ketika kamu bernubuat tentang hal-hal ini, katakanlah kepada mereka, oh, tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Ini mungkin tampak gila bagi sebagian orang, tetapi itulah yang dilakukan Yehezkiel, dan itulah yang terjadi. Katakan kepada tulang-tulang kering ini, bernubuatlah kepada mereka. Tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Allahmu, kepada tulang-tulang ini. Kita tidak mengarang cerita ketika kita berbicara tentang janji-janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Jadi ketika Anda mengucapkannya, Anda tidak menamainya dan mengklaimnya. Anda tidak mencoba untuk mengada-ada. Anda mengambil janji-janji Allah dan menyuarakan janji-janji itu. Kemudian, alam semesta mulai menanggapi suara dari janji-janji itu, dan para malaikat mulai menanggapi suara dari janji-janji itu. Kita lihat di Mazmur 103, ayat 20, Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan mendengarkan suara firman-Nya, suara firman Tuhan, bukan hanya suara Tuhan. Tetapi mereka para malaikat mematuhi suara firman-Nya. Ketika mereka mendengar firman Tuhan keluar dari mulut Anda, para malaikat pergi bekerja atas nama Anda. Kembali ke Yehezkiel. Dia berkata, katakan kepada tulang-tulang itu, bernubuatlah kepada mereka dan dia berkata, aku akan mengambilnya dari sana, firman Tuhan Allah, kepada tulang-tulang ini. Dia mengatakan dengan tepat apa yang dia katakan kepadanya. Dia mengatakannya, katakan apa yang Tuhan katakan, lihatlah, aku akan memasukkan nafas ke dalam dirimu agar kamu hidup kembali. Aku akan menaruh daging padamu. Itu akan tumbuh kembali pada Anda, menutupi Anda dengan kulit dan memberi napas di dalam Anda, agar Anda menjadi hidup, dan Anda akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku bernubuat seperti yang diperintahkan aku bernubuat, ada suara, dan lihatlah, gemeretak dan tulang-tulang bersatu, tulang ke tulang. Ayat 8, dia melanjutkan dengan mengatakan, lihat apa yang terjadi, dan aku melihat dan lihatlah daging tumbuh dan kulit menutupi mereka, tetapi tidak ada nafas di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, bernubuatlah kepada nafas. Apapun yang tidak ada di sana, nubuatkan itu ada di sana, nubuatkan itu, nubuatkan napas, nubuat, anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas, beginilah firman Tuhan Allah, keluarlah, keluarlah dari 4 angin nafas, dan hiruplah orang-orang yang terbunuh ini, bahwa mereka hidup kembali. Saya bernubuat seperti yang dia perintahkan kepada saya, dan nafas masuk ke dalam mereka, dan mereka menjadi hidup, dan berdiri di atas kaki mereka, pasukan yang sangat besar. Apakah kamu lihat, ketika Anda mulai mengucapkan janji-janji Tuhan, janji-janji itu mulai bangkit dan menjadi tentara yang berperang atas nama Anda. Janji-janji itu mulai berdiri di atas kaki mereka. Janji-janji itu mulai berjalan menuju masalah Anda. Janji-janji itu mulai melakukan tugasnya sebagai pasukan yang perkasa dan sangat hebat, untuk mengalahkan apapun yang ada di depan Anda, yang Anda ajak bicara. Apapun gunung itu. Apapun penyakitnya. Anak-anak kebebasan. Ini adalah bagaimana kita hidup. Kita berbicara secara nubuatan, karena kita tahu janji-janji Allah. Kita berbicara secara kenabian karena kita tahu bahwa Allah telah menjadikan kita putra dan putri, dan kita memiliki kuasa ini. Jika Anda memahami hal ini, Anda tidak dapat dihentikan dalam hidup Anda. Pikirkan tentang ini. Tuhan tidak mengatakan minggir, biarkan aku bernubuat ke tulang-tulang itu. Dia mengatakan kamu bernubuat, dia mengatakan kepadanya apa yang harus dikatakan, tetapi Yehezkiel yang Tuhan telah memberitahu kita apa yang harus dikatakan. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Kristus bukan? Jika Anda ingin maju dalam hidup,
bicaralah dengan situasi Anda dan katakan padanya. Apa yang Tuhan katakan? Halo tubuh, oleh bilur-bilurnya, Anda disembuhkan. Halo keuangan, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan saya, sehingga Anda tumbuh. Aku memerintahkanmu untuk tumbuh. Saya perintahkan Anda untuk meningkatkan, mulai berbicara seperti itu. Saya memerintahkan atmosfer untuk mulai membuka pintu bagi saya, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Karena Tuhan berkata nikmat mengelilingi saya seperti perisai. Anda dapat berbicara seperti itu. Jika Anda mulai berbicara seperti itu, keajaiban akan mulai terjadi. Anda memiliki kekuatan itu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Anak-anak kebebasan berbicara secara nubuat, karena mereka tahu apa yang Tuhan janjikan, dan anak-anak kebebasan, saya ingin berbicara dengan Anda tentang ini sejenak. Anak-anak kebebasan, beristirahatlah dengan penuh kemenangan, karena mereka tahu mereka duduk bersama Kristus. Anak-anak kebebasan berbicara secara profetis, anak-anak kebebasan beristirahat dengan penuh kemenangan karena mereka tahu mereka duduk bersama Kristus. Efesus pasal 2, ayat 6, memberitahu kita ini, bahwa di dalam Kristus Yesus, kembali dalam ayat 5. Dia mengatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Kami telah mati dalam dosa-dosa kami. Tapi Tuhan membuat kita hidup. Yesus membuat kita hidup, bersama dengan Kristus. Bapa membuat kita hidup bersama dengan Kristus. Karena oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan. Dan apa yang Dia lakukan setelah membuat kita hidup bersama? Dia membangkitkan kita bersama, jadi kita mati bersama Kristus di kayu salib. Kami menjadi hidup. Ketika Yesus Kristus bangkit, kita menjadi hidup bersamanya, dan kemudian Dia membangkitkan kita bersamanya. Dia membangkitkan kita bersamanya, dan mendudukan kita bersamanya, di surga, di dalam Kristus Yesus. Apa saja tempat-tempat surgawi itu? Ini adalah tempat, lingkungan di mana otoritas beroperasi. Tempat surgawi adalah tempat setan bekerja. Tempat-tempat surgawi adalah tempat para malaikat beroperasi. Itu bukan surga. Dia berbicara tentang tempat-tempat surgawi antara bumi dan surga. Tempat surgawi adalah tempat peperangan rohani terjadi. Saat kita berbicara firman Tuhan, saat kita beroperasi dalam kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran, kita memerintah di tempat-tempat surgawi itu. Kami memerintah atas setan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, penyakit. Kita telah duduk bersama Kristus. Oleh karena itu, kita beristirahat dengan penuh kemenangan. Istirahat berbicara tentang duduk, duduk berbicara tentang istirahat, duduk bersamanya di tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Kami tidak duduk di tempat di mana kami menonton untuk melihat apakah kami mendapatkan kemenangan suatu hari nanti. Kita duduk di kursi kemenangan bersama Yesus. Itulah hak Anda, karena Anda adalah putra atau putri Allah. Jika ada yang percaya kepada Yesus, mereka menjadi anak-anak Allah. Dia mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 1, dalam ayat 12, kepada semua orang yang menerimanya, kepada mereka Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, bahkan kepada mereka yang percaya pada namanya. Itu adalah sebuah janji. Sebanyak yang menerimanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan, bahkan kepada mereka yang percaya dalam namanya. Cukup dengan mempercayai namanya, Anda adalah anak Tuhan, dan Anda memiliki hak untuk berbicara secara kenabian. Anda memiliki hak untuk beristirahat dengan penuh kemenangan. Saya benar-benar ingin Anda memahami apa artinya beristirahat dengan Alkitab berkata, karena kita duduk bersama Kristus di surga, kita sudah memiliki kemenangan. Kami tidak berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Kami sudah memilikinya. Kami tidak berusaha untuk mendapatkan kemenangan atas rasa takut, kemenangan atas kecemasan, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas dosa. Kita sudah memiliki kemenangan, dan yang harus kita lakukan adalah percaya, dengan iman. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5, 4, ini adalah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Apa iman kita? Iman kita ada di hadirat Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, kita berjalan melalui lembah kami tidak takut kejahatan karena Anda bersama saya. Iman saya ada di hadirat Tuhan. Dia bersamaku. Iman saya ada pada janji Tuhan. Dia mengatakan ya untuk itu, dalam 2 Korintus 1, 20, iman saya ada di hadiratnya. Dia bersamaku. Iman saya ada pada janjinya. Dia berkata, ya untuk semua janjinya, dan keyakinan saya ada pada kekuatannya.
Alkitab berkata bahwa kita memiliki harta ini, kuasa ini, dalam bejana tanah liat, kuasa Roh Kudus hidup di dalam diri saya. Anda memiliki kekuatan Tuhan yang hidup di dalam diri Anda di dalam bejana tanah liat ini. Kekuatan hidup, kekuatan untuk berbicara, kekuatan untuk mencipta, kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk memiliki kedamaian, kekuatan untuk bersukacita, kekuatan untuk menyetujui, kekuatan untuk mempercayai Tuhan, kekuatan untuk mengatasi, kekuatan untuk bangkit kembali, kekuatan untuk berjalan tanpa rasa takut, kekuatan untuk berdoa dengan penuh kemenangan, kekuatan untuk berjalan dengan sukacita, kekuatan untuk menerima dengan bebas, kekuatan untuk percaya dengan percaya diri, kekuatan untuk pergi kepada Tuhan setiap saat atas nama Anda untuk menerimanya, rahmat dan kasih karunia di saat Anda membutuhkan. Itu adalah jenis kekuatan yang Anda miliki. Ketika Anda adalah anak Tuhan, Anda kuat. Ketika Anda tahu, Anda adalah anak Tuhan, dan Anda tahu kekuatan apa yang Anda miliki, Anda tak terbendung. Yesus berkata, "Lihatlah, aku memberimu otoritas." Dalam Lukas pasal 10, ayat 19, untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, atas segala kuasa musuh. Dia telah memberi Anda dan saya otoritas atas semua kekuatan musuh. Berapa banyak kekuatan yang tersisa untuk musuh? Tidak ada. Berapa banyak kekuatan yang tersisa untuk Anda dan saya? Semua. Berapa yang tersisa untuk iblis? Tidak ada. Berapa yang tersisa untuk kita? Semua. Dan tidak ada yang akan melukai Anda. Jika Anda mulai berbicara seperti ini, Anda mulai berjalan seperti ini, Anda mulai seperti ini, dan setan akan berjalan, penyakit akan berjalan mundur. Pintu akan terbuka yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Inilah kuasa yang Anda miliki di dalam Kristus Yesus. Anda telah ditetapkan sebagai bangsawan dengan Tuhan. Anda adalah bangsawan. Anda adalah putra dan putrinya. Dia adalah raja dari segala raja. Kita adalah raja di mana dia adalah rajanya. Dia adalah ayah dari semua ciptaan. Kita telah diberikan penata layanan atas otoritasnya di bumi ini. Kita tidak berdoa seperti kita memiliki otoritas, tetapi kita harus mulai berdoa seperti kita memiliki otoritas. Orang tidak berbicara seolah-olah mereka memiliki otoritas, tetapi kita harus mulai berbicara seolah-olah kita memiliki otoritas. Orang tidak melompat dan melompat dan melompat dan menari karena mereka memiliki otoritas, tetapi kita perlu melompat dan melompat, dan melompat dan menari, karena kita telah diberi otoritas dalam hidup ini, dan kita perlu berjalan seperti itu dan berbicara seperti itu. Otoritas kita tidak berada di atas orang lain. Otoritas kita adalah atas segala kuasa musuh, di dalam Kristus Yesus, karena nama Yesus, karena darah Yesus, dan karena kita tahu bagaimana menggunakan firman Tuhan, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kita tahu bagaimana berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang janji-janji Tuhan. Itulah iman kita. Iman kita ada di hadirat Tuhan. Iman kita ada pada janji Tuhan. Iman kita ada pada kuasa Tuhan. Anak-anak kebebasan hidup, beristirahat, menang. Kita hidup dengan penuh kemenangan, kita beristirahat dengan penuh kemenangan. Kita tidak sedang berjuang untuk membuat Tuhan menepati janjinya. Kami percaya padanya, Dia membuat janji, dan Dia akan menepati janji. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak kebebasan. Anak-anak kebebasan berbicara secara profetis. Anak-anak kebebasan beristirahat dengan penuh kemenangan. Lihat apa yang dikatakannya. Saya tidak pernah ingin kita melupakan ayat yang penuh kuasa ini dalam Wahyu pasal 1, ayat 5. Dikatakan bahwa Dia mengasihi kita, ayat 5 dan 6, Yesus, yang sulung dari antara orang mati dalam New King James Bible, mengatakan Dia mengasihi kita, kepada Dia yang mengasihi kita, dan kemudian Dia membasuh kita dari dosa-dosa kita dalam darah-Nya sendiri, dan kemudian Dia menjadikan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapa-Nya. Baginya kemuliaan dan kekuasaan selamanya. Saya ingin Anda memikirkan hal ini. Ini adalah tulisan suci yang saya jalani setiap hari dalam hidup saya. Ingin Anda hidup dengan ini setiap hari dalam hidup Anda dan tidak pernah melupakan ini. Jadikan ini sebagai fondasi di mana Anda membangun kehidupan sehari-hari Anda. Dia mencintai kita. Lihatlah apa yang dikatakan dalam ayat 5, kepada Dia yang mengasihi kita. Nomor 1. Dia mencintai kita. Nomor 2. Dia membasuh kita dari semua dosa kita dengan darah-Nya sendiri. Dan nomor 3, Dia menciptakan kita. Nomor 1. Dia mencintai kita. Itulah yang Dia rasakan untuk kita. Nomor 2. Dia mencuci kita. Itulah yang Dia lakukan untuk kita. Dan nomor 3. Dia membuat kita. Itu adalah apa yang Dia buat dari kita. Dia menjadikan kita raja dan imam. Dia mencintai kita lebih dulu. Dan kemudian Dia membasuh kita, dan kemudian Dia menjadikan kita raja dan imam. Kami adalah raja. Roma pasal 5 ayat 17 mengatakan, melalui kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran kita memerintah, kita memerintah, kita memerintah.
Amplified Bible mengatakan, kita memerintah sebagai raja dalam hidup. Karena itulah yang diterjemahkan. Kita memerintah sebagai raja dalam hidup, bukan raja atas satu sama lain, raja atas ketakutan, raja atas kekhawatiran, raja atas penyakit, raja atas doa yang dijawab. Ketika Anda belajar bagaimana memerintah sebagai raja, raja melayani orang lain, raja memberkati orang lain, raja dan imam, bukan? Raja memiliki otoritas, imam melepaskan berkat. Jadi kita dipanggil dalam kehidupan ini untuk menjalankan otoritas kita atas musuh, otoritas kita atas iblis, otoritas kita atas ketakutan, otoritas kita atas kecemasan atau apapun yang mengganggu Anda. Penyakit, kemiskinan, kekurangan. Para raja, kami menjalankan otoritas kami atas hal-hal itu, dan sebagai imam kami memberkati orang lain dengan kata-kata kami. Kita memberkati orang lain dengan hadiah. Kita memberkati orang lain, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan seorang imam memberikan berkat. Imam melepaskan berkat. Raja melepaskan otoritas, mereka menjalankan otoritas. Para imam menjalankan berkat dan melepaskan berkat. Anda mengerti bahwa Anda adalah keduanya di dalam Kristus. Anda adalah raja untuk menjalankan otoritas atas ketidakamanan dan kekurangan dan inferioritas yang Anda rasakan, yang iblis mencoba untuk membuat Anda merasakan, roh itu. Sebuah penolakan. Anda memiliki otoritas atas itu. Latih otoritas Anda dengan kata-kata Anda. Anda memiliki wewenang untuk memberkati orang. Apapun berkat atau hal baik yang Anda bicarakan atas orang lain, Anda melepaskan berkat dalam hidup mereka. Bicaralah tentang keluarga Anda, berkat, bicarakan berkat tubuh Anda, bicarakan berkat keuangan Anda, bicarakan berkat musuh Anda, bicarakan orang yang menentang Anda, berbicara berkat atas mereka karena kita tidak beroperasi pada tingkat merendahkan diri kita untuk melawan apa yang mereka katakan dan melawan apa yang mereka lakukan kepada kita, atau apa yang mereka coba lakukan kepada kita, atau katakan tentang kita. Kami beroperasi dari posisi duduk di dalam Kristus Yesus. Kami tidak beroperasi di bawah tempat-tempat surgawi di mana kami berjuang dan bekerja keras dengan semua hal negatif dalam hidup. Kita duduk bersama Kristus di tempat dan kita hidup dari tempat itu. Kita hidup dari tempat otoritas. Hari ini, apa yang telah kita bicarakan? Anak-anak kebebasan berbicara secara profetis. Anak-anak kebebasan beristirahat dengan penuh kemenangan. Dan akhirnya, saya ingin berbagi dengan Anda hari ini anak-anak kebebasan. Berikan dengan murah hati. Anak-anak kebebasan memberi dengan murah hati. Saya menyukai apa yang dikatakan dalam Amsal 11, pasal 11, ayat 24 dalam Message Bible. Dunia orang-orang dermawan menjadi semakin besar. Tahukah Anda bahwa Tuhan memiliki dunia yang lebih besar, dampak yang lebih besar, untuk Anda buat? Anda tidak dapat membuat dampak yang lebih besar tanpa kemurahan hati. Kedermawanan adalah apa yang memberdayakan Anda untuk membuat dampak yang lebih besar, kemurahan hati, bukan kekikiran, tidak mengambil, tidak berusaha untuk mendapatkan, tetapi mengetahui bahwa Anda diberkati untuk menjadi berkat, mengetahui bahwa kemurahan hati adalah roh yang di atasnya Tuhan bekerja. Itu adalah roh di mana Tuhan bekerja. Tuhan begitu mencintai dunia yang Dia berikan. Cinta menciptakan kemurahan hati, dan kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dia telah begitu murah hati kepada kita, dan kita sekarang hidup seperti itu. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 1, jadilah peniru Allah. Dan apa itu Tuhan? Sifat pertama Tuhan di atas segalanya adalah kemurahannya. Kemurahan hatinya, Tuhan begitu mencintai dunia yang Dia berikan. Saya suka ayat ini dalam The Message Bible. Dikatakan, dunia orang dermawan semakin besar, dunia orang kikir semakin kecil, dan kemudian dia mengatakan dalam ayat 25, siapa yang memberkati orang lain diberkati berlimpah, mereka yang membantu orang lain dibantu. Sungguh gambaran yang indah tentang bagaimana anak-anak Tuhan hidup, anak-anak kebebasan hidup. Ini adalah bagaimana kita hidup. Kita berbicara secara kenabian, kita beristirahat dan hidup berkemenangan, dan kita memberi dengan murah hati. Seringkali pengkhotbah mencoba untuk mendapatkan, daripada memberdayakan orang untuk memberi, dan mengajar orang bagaimana Tuhan telah menciptakan Anda. Anda murah hati. Anda dibuat seperti itu karena Anda diciptakan menurut gambar Allah, tetapi kita tidak perlu takut akan kemurahan hati. Kami tidak berusaha membuat lebih banyak orang menjadi murah hati, sehingga kami dapat membayar lebih banyak tagihan atau mengurus diri sendiri. Saya percaya, memberi dan kemurahan hati adalah cara kita menyebarkan Injil. Begitulah cara kita merawat penderitaan. Begitulah cara kita merawat yang terluka.
Begitulah cara kita merawat yang rusak. Ini adalah bagaimana kita merawat dan menyampaikan pesan kepada dunia, dan mendapatkan makanan praktis, cinta dan praktis, dan bantuan kepada dunia yang menderita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Kami tidak tahu seperti apa penderitaan itu, kami tahu penderitaan dalam tingkat tertentu dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami tidak tahu bagaimana dunia, yang benar-benar menderita tanpa kebebasan, ada, dan bagaimana mereka ditindas oleh pemerintah mereka, dan mereka ditindas oleh musuh-musuh jahat yang tidak percaya pada pembebasan, tetapi mereka percaya pada menjaga orang dalam perbudakan dan tawanan, sehingga mereka dapat menjadi lebih baik dengan menindas orang lain. Dan itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah memberkati orang lain dan melepaskan orang lain dan memberdayakan orang lain, bukan menindas dan mengambil kekuatan mereka. Hal ini memberikan kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Seperti itulah Tuhan. Itulah bagaimana kita perlu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kebebasan. Itulah siapa kita? Amin. Saya suka ayat ini dalam Amsal 19, ayat 17. Barang siapa murah hati kepada orang miskin, meminjamkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatannya. Dan satu ayat yang ingin saya bagikan kepada Anda saat kita menutupnya, dan saya ingin meminta Anda untuk menjadi bagian dari kemurahan hati pada saat ini, dan saya akan memberitahu Anda untuk apa itu. Dalam Ulangan 15, 7, ayat 8. Jika ada orang miskin di antara saudara-saudaramu, perhatikan, kami adalah keluarga. Jika ada orang miskin di antara saudara-saudaramu, di salah satu gerbang tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, maka kamu tidak boleh mengeraskan hatimu atau menutup tanganmu dari orang miskinmu. Saudara laki-laki, sebaliknya, dia berkata, dalam ayat 8, buka tanganmu lebar-lebar kepadanya, dan dengan rela meminjamkan dia cukup untuk kebutuhannya, apapun yang dia butuhkan. Ini tidak berbicara tentang menjadi bankir di mana Anda meminjamkan. Ini berbicara tentang meminjamkan, memberi dengan murah hati, dan memberi dukungan dengan memberi dengan murah hati. Ini bukan tentang mengembalikannya kepada Anda. Ini tentang Tuhan yang akan mengembalikannya kepada Anda ketika Anda membantu orang miskin. Dalam penutupan, saya ingin berdoa untuk semua orang yang ingin menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Kami akan berdoa untuk Anda sebentar lagi. Saya akan berdoa untuk kebutuhan lain yang Anda miliki. Tetapi sebelum kita melakukan itu, saya mengingatkan Anda bahwa kita memiliki sebuah dan beberapa dari Anda sudah mengetahuinya. Banyak dari Anda tahu bahwa kami memiliki gereja pengubah kehidupan di salah satu negara termiskin di dunia, Haiti. Dan seperti yang mungkin Anda ikuti, di berita, Haiti hancur oleh gempa bumi sekitar 1,5 minggu yang lalu. Juga, badai tropis yang telah datang, dan terus datang. Dan bencana gempa adalah 7. 2 pada skala yang lebih kaya. Ratusan orang telah terbunuh, dan lebih banyak lagi yang belum ditemukan, dan saya sangat sedih tentang itu, tetapi kami memiliki orang-orang di sana, dan itulah hal yang saya ingin Anda menjadi bagiannya. Kami memiliki orang-orang di lapangan, dan kami ingin membantu saudara-saudari kami yang ada di sana. Kami memiliki misionaris yang telah kami dukung hampir 10 tahun, dan kami memiliki gereja pengubah kehidupan di sana tepat di tengah Haiti, dan kami merasa terhormat. Kami telah merasa terhormat untuk pergi ke sana setidaknya 5 kali dan melakukan perjalanan misi dengan beberapa anggota dari gereja kami. Dan sekarang, saya ingin meminta Anda untuk membantu menjangkau mereka melalui memberi dan saya meminta Anda untuk menjadi bagian dari kami sudah mengirimi mereka uang untuk kami telah mengirimi mereka uang untuk dan kami ingin mengirim mereka lebih banyak, dan jika Anda berkata, kapan kami mengirim cukup? Sampai kebutuhan terpenuhi. Kapan kita sudah cukup memberi? Sampai kebutuhan terpenuhi. Kami ingin setiap kebutuhan terpenuhi. Kami ingin semua orang dijangkau, dan khususnya di area di mana kami memiliki orang-orang, dan kami memiliki pengaruh dan kami memiliki orang-orang di lapangan yang dapat membantu. Kita bisa memberi makan orang, dan membawa mereka ke gereja. Kita bisa membawa mereka ke gereja dan memberi mereka makan di sana. Kita bisa pergi ke desa-desa dan memberi mereka makan di sana. Kami memiliki orang-orang, kami memiliki truk, kami memiliki peralatan, dan itulah kekuatan kemitraan, jadi saya ingin Anda bermitra dengan saya saat ini. Maukah setiap orang meluangkan waktu sejenak, karena sebagian besar pemberian dilakukan secara elektronik akhir-akhir ini, begitu banyak dari kita memberi melalui ponsel atau komputer atau melalui aplikasi. Saya hanya ingin bertanya kepada semua orang yang terhubung, dari manapun Anda terhubung, apakah Anda akan memberikan hadiah dalam jumlah tertentu? Itu bisa sekecil Anda memiliki kemampuan untuk memberi, atau sebesar Anda memiliki kemampuan untuk memberi. Saya hanya ingin meminta semua orang untuk melakukan sesuatu.
Maukah Anda meluangkan waktu sejenak dan melakukan sesuatu? Anda melihat teks untuk diberikan di layar Anda. Anda melihat portal online di layar. Anda dapat melihat tautan untuk dapat kami ingin semua orang melakukan sesuatu untuk membantu orang miskin hari ini melalui keluarga gereja Anda. Kami melakukan ini bersama untuk saudara dan saudari kami, dan untuk mereka yang belum bertemu Yesus. Saya ingin meminta semua orang untuk melakukan sesuatu. Dan saya ingin berterima kasih sebelumnya, karena kita masing-masing menjadi bagian dari memberi dampak dan memberi makan ratusan orang yang baru saja berada dalam situasi yang tidak dapat mereka kendalikan. Mari kita menjadi berkat di mana kita memiliki kendali, di mana kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ayo kita lakukan. Amin. Tuhan, gunakan kami untuk mencapai negara yang berharga ini, orang-orang Haiti yang berharga. Gunakan kami. Lipat gandakan setiap pemberian yang diberikan, gandakan setiap benih yang ditaburkan, gandakan dalam panen jiwa, dalam panen kedermawanan, gandakan kembali, Tuhan, kepada setiap orang yang memberi, dalam panen menuai juga. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang jika Anda menonton, terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada semua orang yang bisa melakukan sesuatu. Jika Anda bisa, lakukan sekarang. Terima kasih sebelumnya. Dan untuk semua orang yang membutuhkan Yesus yang sedang kita bicarakan ini, Yesus yang mengasihi kita ini, Yesus yang membasuh kita dengan darahnya sendiri. Jika Anda ingin menerima Dia sebagai penyelamat dan Tuhan Anda, berdoalah ini bersama saya dengan lantang, doakan saja ini di tempat Anda berada. Doakan saja ini jika Anda ingin yakin akan masuk surga. Doakan ini, Bapa Surgawi. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam saya sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Saya percaya, katakan itu dengan lantang, saya percaya Dia mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan, saya percaya pada namanya dan saya tahu saya memiliki hak sebagai anak Tuhan. Saya memiliki hak anak kebebasan, dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, beritahu saya jika Anda berdoa doa itu. Katakan bahwa Anda berdoa hari ini, hubungi saya. Tautan ada di layar Anda. Aku punya hadiah untukmu, kekuatan buku kehidupan baru. Ini benar-benar gratis. Anda dapat mengunduhnya mana saja di dunia, lakukan sekarang. Saya tidak sabar untuk melihat Anda di layanan kami berikutnya. Ini adalah bagaimana Anda tumbuh. Jadilah anggota gereja, tetap terhubung. Tetap terhubung, dan mari kita tetap bersama, dan semuanya akan baik-baik saja. Sampai jumpa di pelayanan kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Kami bersenang-senang dengan Anda. Anda berisik dalam obrolan dan membuat kami bangga. Dan jika Anda ingin lebih terhubung dengan komunitas kami, caranya sangat mudah. Jangan khawatir jika Anda tidak berada di area tersebut. Kami memiliki peluang global di mana Anda dapat melayani, bergabung dengan kelompok kehidupan. Kami bertemu sepanjang minggu. Kami ingin tetap terhubung. Cukup kunjungi halaman koneksi kami. Ini luar biasa, mudah digunakan, ramah pengguna. Dan sampai jumpa di Moments jam 7 malam hari Rabu. Jadi, pastikan Anda mendengarkannya. Anda tidak akan mau ketinggalan. Kami mencintai kamu. Kami akan melihat Anda minggu depan. Perdamaian.